kabarnya hari ini? Siang juga, kabar baik Ibu. Syukurlah Bapak. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti Bapak akan melakukan proses coaching. Jadi hari ini saya sebagai supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak mengenai pertama nanti saat Bapak melakukan proses coaching. Saya mengamati dan menilai Bapak dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu terkait alur tirta dan bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan saya juga mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak menggunakan rasa serta menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi. Kemudian yang berikut kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada saat proses coaching nanti? Ya, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam kegiatan proses coaching itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Bapak kembangkan. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengar aktif sehingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Baik, untuk lebih spesifiknya ada 2, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Seperti itu ya Bapak? Iya. Baik, terkait dengan indikator. Jadi nanti saat melakukan proses coaching, indikator apa yang harus Bapak kembangkan? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah saat proses coaching itu dengan coaching saya bisa menggali kemudian memberikan ide atau gagasan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching, atau intinya coaching bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Baik Bapak, jadi begitu. Tapi sepertinya kita sudah di ujung waktu nih. Nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak, dan setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi. Kita akan membahas kembali setelah proses coaching berjalan dan apakah prosesnya itu berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak. Iya. Baik, kalau begitu silakan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Semoga lancar dan semoga berhasil. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga Bapak. Pagi, apa kabar? Selamat siang Bapak, kabar baik. Terima kasih ya. Syukur sudah Ibu. Jadi hari ini kita duduk bersama di sini untuk bercerita tentang mungkin tentang masalah yang Ibu hadapi. Saya ingin bercerita kebanggaan mengenai perilaku atau sikap dari anak-anak saya di sekolah itu Bapak. Ada beberapa anak yang hampir setiap hari pada jam terakhir itu mereka selalu bolos. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Bapak. Oh ya, jadi masalah yang Ibu hadapi itu adalah
berhadapan dengan siswa yang bolos pada saat-saat jam-jam terakhir. Iya Bapak. Baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti itu apa yang ingin atau apa yang Ibu harapkan? Saya inginnya bagaimana caranya merubah sikap atau perilaku dari anak-anak yang bolos tadi itu, karena ketika mereka bolos itu bisa mempengaruhi teman-teman yang lain yang tidak bolos, yang hadir setiap hari itu Bapak. Baik, Bu, jadi Ibu ingin merubah sikap atau perilaku anak-anak yang sering bolos sehingga tidak mempengaruhi siswa yang lain. Iya Bapak, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira indikator apa yang akan Ibu gunakan sehingga dapat merubah sikap atau perilaku pada anak-anak yang sering bolos? Ya, indikatornya anak-anak itu bisa menyadari kesalahan mereka, kemudian karena kalau mereka menyadari itu apa namanya, bisa diingat. Menurut saya indikator baiknya itu mereka bisa menyadari bahwa mereka yang mereka lakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri maupun bagi teman-temannya yang lain, seperti itu Bapak. Oh ya, kira-kira untuk bisa menyadarkan mereka agar perilaku atau sikap yang mereka lakukan itu bisa berubah. Jadi menurut Ibu itu seperti apa? Pertama, saya ingin berkonsultasi atau mungkin lebih tepatnya berkoordinasi dengan wali kelas dari anak-anak yang bolos tadi. Mungkin dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bisa menambahkan 1 poin di dalam kesepakatan itu. Kemudian saya juga ada rencana mau panggil orang tua dari anak-anak yang bolos tadi. Dan yang ketiga mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi ada 3 poin. Ya, yang pertama itu kolaborasi dengan wali kelas, kemudian yang kedua kerjasama dengan orang tua, dan yang ketiga itu konsultasi dengan kepala sekolah. Kira-kira, nah dari ketiga poin ini, kira-kira mana yang menurut Ibu itu yang paling efektif untuk dikembangkan? Yang paling efektif ya, mungkin berkolaborasi dengan wali kelas untuk menambah 1 poin di keyakinan kelas dan memanggil anak-anak yang bolos itu Bapak untuk menanyakan alasan mereka itu setiap hari bolos di jam terakhir. Mungkin 2 itu. Oke, saya pikir secepatnya Ibu ya, sehingga rencana yang baik Ibu rencana. baik Ibu, rencananya itu saya pikir harus secepatnya ya Ibu ya, sehingga Baik Ibu, jadi rencananya kapan Ibu melakukan? oh ya, baik Ibu, kira-kira rencananya kapan Ibu mau lakukan kolaborasi dengan wali kelas? Secepatnya mungkin Bapak. Di hari Selasa itu kami akan bersama-sama dengan rekan guru untuk ada pertemuan komunitas belajar di setiap hari Selasa. Jadi mungkin saya akan membahasnya dengan teman-teman guru saya di sekolah. Secepatnya Ibu? Iya Bapak. Wah, sangat semangat, luar biasa. Baik Ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu agar keinginan atau rencana yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai atau berjalan dengan baik? Rekan-rekan guru saya, kemudian dengan wali kelas
dan mungkin dengan penjaga sekolah juga Bapak. Baik Ibu, kira-kira sampai pada titik ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita ini? Terima kasih banyak Bapak. Saya mendapatkan jawaban atau pencerahan dari masalah yang saya hadapi mengenai sikap dan perilaku anak-anak saya di sekolah. Solusinya itu saya temukan. Yang pertama, saya bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan wali kelas, rekan-rekan guru, kemudian dengan penjaga sekolah. Lalu saya bisa membangun kolaborasi juga dengan saya salah. Maafin Sisi. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya mendapatkan jawaban atau pencerahan dari masalah mengenai sikap atau perilaku yang kurang baik dari yang dilakukan oleh anak-anak saya di sekolah. Hari ini saya mendapatkan solusinya, yakni saya bisa berkolaborasi dengan wali kelas untuk bisa menambah 1 poin di keyakinan kelas. Kemudian kedua, bisa memanggil anak-anak yang bolos tadi itu untuk menanyakan alasan kenapa mereka itu bolos di setiap jam terakhir. Lalu bisa membangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan penjaga sekolah untuk sama-sama memperhatikan atau mengontrol anak-anak ketika mereka beristirahat maupun di jam sekolah. Baik Ibu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan sehingga rencana yang akan Ibu lakukan itu bisa terrealisasi? Ya, harus bisa membangun kolaborasi yang baik, harus juga kompak dengan wali kelas, dengan rekan-rekan guru, kemudian dengan penjaga sekolah untuk selalu mengontrol anak-anak itu di jam sekolah maupun pada saat mereka istirahat. Mungkin seperti itu Pak. Baik Ibu, luar biasa. Tetap semangat ya. Kemudian yang berikut, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya, pertama saya merasa lega karena saya mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Yang kedua, saya sangat antusias Bapak. Mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan hari ini boleh saya terapkan dan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik Ibu, karena sudah di penghujung jam istirahat ini, saya pikir kita cukup di sini. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil dengan baik. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Jadi Bapak sudah selesai melakukan coaching ya? Sudah Ibu. Jadi karena Bapak sudah selesai coaching, ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang saya ingin tanyakan ke Bapak, ini merupakan pertanyaan pasca observasi. Ya baik Ibu, silakan. Pertama, bagaimana Bapak menilai diri sendiri tentang performa Bapak dari kompetensi tadi ketika melaksanakan coaching? Baik Ibu, tadi setelah saya melakukan coaching tadi itu, saya menilai dari diri saya sendiri bahwa saya sudah mampu melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur cerita. Itu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu saya juga menggunakan rasa dan prinsip-prinsip coaching. Menurut saya ini saja. Ya,
jadi menurut Bapak, Bapak sudah melakukan coaching dengan Alkitab, menggunakan rasa dan prinsip coaching. Seperti itu Bapak? Ya, Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? boleh. Jadi saya mengamati Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik dan lancar. Kemudian sudah menggunakan alur tirta. Bapak juga berusaha menggali kompetensi si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan masalah yang dihadapi coaching. Si coaching juga sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, seperti mengeksplor diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Lalu saya mengamati prinsip ini sesuai dengan Alkitab. Baik Ibu, setelah saya mendengar pendapat dari Ibu tentang pengamatan coaching yang saya lakukan, jujur saya merasa senang karena saya pikir saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Jadi cukup baik. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang di bagian ini? Ya, Ibu terima kasih. Kalau menurut saya tadi setelah saya melakukan pada saat coaching itu, saya merasa bahwa saya harus banyak berlatih, kemudian belajar dalam hal coaching, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching terhadap rekan sejawat atau terhadap siswa. Ya, baik Bapak, luar biasa semangatnya. Jadi sekarang rencana apa ke depannya yang Bapak ingin rencanakan? Baik Ibu, saya akan merencanakan untuk belajar dan berlatih, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memberikan motivasi kepada coach agar coach bisa mengeksplor dirinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga masalah yang dihadapinya itu bisa teratasi dengan baik. Saya kira begitu. Baiklah, luar biasa semangatnya Bapak. Jadi nanti tetap terus belajar dan berlatih agar lebih mahir dan pandai dalam mengcoach rekan-rekan sejawat. Seperti itu Bapak? Iya. Nah, Bapak, sekarang kita sudah di akhir waktu. Jadi apa ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini? Saya rasa sudah pas itu. Baik Bapak, terima kasih. Di akhir perbincangan kita ini, saya mengucapkan selamat belajar dan terus berlatih. Semoga sukses untuk Bapak. Ya Ibu, sama-sama. Terima Ya, kasih. selamat siang.